Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini redaksi kedatangan Bung Zulkifli, Ketua LSM Penjara Sumut, siap berani benar. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan meminta tanggapannya terkait peristiwa yang terjadi pada tanggal 4 Januari tahun 2002. Peristiwa yang terjadi di Desa Setuan, Kecamatan Pantai Labu, di mana ada aksi bentrokan antara TNI dengan para petani. Dan di situ sudah terpasang plang bahwa tanah itu, lahan tersebut milik TNI dengan kodam 1 Bukit Barisannya CQ Puskop Kartika A Bukit Barisan. Sementara para petani di sana menganggap bahwa lahan tersebut sudah dicocok tanamin oleh kakek neneknya terdahulu. Sehingga bentrokan itu yang terjadi dari jalan desa sampai ke lahan persawahan. Untuk itu kita langsung saja kepada Abang Da Bung Zulkifli untuk menanggapi persoalan ini. Ya, terima kasih Bang Ripin selaku pemilik media komentar dan juga Ketua DPD Forum Peduli Forum Pers Independen Indonesia. Untuk menanggapi ini, saya lihat ada kejanggalan-kejanggalan seorang oknum TNI dan Polri turun ke lokasi untuk menghadapi masyarakat dengan mengejar, dengan menakuti masyarakat. Itu tidak baik dan tidak benar. Kalaulah mereka mau permasalahan tanah itu yang diklaim oleh pihak Koperasi Kartika A88 Bukit Barisan. Bukit Barisan, mereka tinggal hanya menyurati Kapolsek sana atau Kapolres supaya masyarakat itu dipanggil. Kenapa kalian garap? Ada nggak alasan kalian? Yang gitu. Jadi kalaulah dilakukan oknum TNI begitu dengan polisi, apakah itu ada nggak surat tugasnya atau surat perintah? Siapa yang memerintahkan itu juga perlu dipertanyakan. Sementara TNI itu sifatnya komando, Bang, ya. Ya, Tidak akan bergerak tanpa ada perintah. saya lihat memakai dua mobil besar, 2 peleton mungkin tak, atau bagaimana kita Dalam video di Facebook ya. video Facebook yang saya nampak sampai kejar-kejaran memakai baju seragam TNI. Nah, itu oknum itu harus ditindak tegas oleh mungkin Bapak Pangdam Bukit Barisan dan bisa juga mungkin Bapak Panglima TNI Bapak Andika Perkasa. Jadi kita heran Bang Ripin, setahu saya di daerah pesisir itu miliknya para kesultanan. Kesultanan, apalagi saya pernah jumpa dengan Raja Ramunia, Bapak Tengku Hermansyah. Iya. Pada saat itu dia menunjukkan bahasanya lahan itu dimiliki kesultanan, tapi dia menyerahkan kepada masyarakat, silahkan menanam, tapi adalah minimal untuk melaporkan ke dirinya. Ya, itu saya tahu karena memang raja itu sangat baik mengayomi masyarakat. Tapi kita heran, kok bisa Puskopat Kartika ABB menguasai lahan tersebut yang katanya HGU-nya tahun 1994 dan ada keputusan Mahkamah Agung. Apakah ini bersengketa atau bagaimana? Ya, semoga aja mungkin Bapak Kapolri yang diinstruksikan oleh Bapak Jokowi untuk memproses para mafia tanah. Jadi coba didudukkan sama, atau bagaimana, adakah masyarakat punya alasannya atau Ringkopat mempunyai alasan yang kuat juga gitu. Puskop. Puskop ABB. Coba kalau mereka benar sebagai pemilik lahan tersebut, surati aja polisi yang
atau polsek sana atau kapolres sana untuk memanggil masyarakat yang menggarap di sana gitu. Janganlah melakukan seperti premanisme. Ini kan namanya premanisme. Jadi ini saya harus melihatnya masyarakat selama ini, maaf cakap, TNI dipuji loh, selalu membela masyarakat, Tapi di lapangan kita lihat kejadian kejar-mengejar itu, wah, menakut-nakuti masyarakat, tidak boleh. Ini mungkin ada oknum bukan TNI itu tidak pernah jelek. Dia selalu melindungi masyarakat dan menjaga teritorial keamanan negara. Jadi kalau permasalahan ini ya tinggal pihak yang merasa memiliki lapor aja ke polisi, menunjukkan surat-surat yang sah. Itu Tapi dia. persoalannya begini gitu. Alas hak yang dipakai ini yang benar-benar berlaku dihitung dari tahun Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan atau dipakai menurut surat administrasi pertanahan yang sudah dimiliki masa kerajaan, karena zaman kerajaan dulu juga ada surat menyurat, ada surat tanah kan gitu kan, atau ada bentuk yang lainnya gitu kira-kira. Kalau menurut pandangan saya ya, sebenarnya kalau dulu tuh negara kita ini banyak kerajaan. Sebelum merdeka itu belum merdeka kita, Republik Indonesia ini kerajaan tuh banyak, dan banyak surat-surat kesultanan yang ada dimiliki oleh masyarakat, ada dimiliki oleh kesultanan, ahli waris. Karena sampai sekarang ini kita mengetahui ada masih dipegang pihak kerajaan itu surat. Nah, jadi alas hak pemerintah bisa mengeluarkan suatu surat itu berbentuk HGU, HGB, terus sertifikat, dasarnya dari peraturan yang mana kira-kira gitu. Karena kita ini ada orde lama, orde baru, reformasi kan gitu. Setahu saya BPN itu tidak berani mengeluarkan surat apapun tanpa ada alasan. Umpama ada surat dari tingkat lingkungan aja atau tingkat kadus yang ada di masyarakat itu, tingkatnya sampai ke kades. Kades lah yang akan memproses suratnya, tapi itu pun harus ada alasannya. Nah, Alasannya itu dari mana? Itu harus menunjuk jelas. nah, itu tadi yang alasan yang mau jelas ini yang mana sekarang ini. Apalagi kita sudah pernah mendengar mengetahui ada satu kades, satu kantor desa bisa mengeluarkan surat 2 sulang sengketa. Nah, itu yang pernah kita. Jadi dasarnya apa sih? Ya, pernah kita juga waktu demo itu kemarin, saudara Legiman, satu alasan punya 2 surat silang sengketa, itu aneh sih. Jadi kita boleh. Karena istilahnya kan, ya kalau ini satu institusi ini bisa memiliki HGU, kira-kira kita sebagai masyarakat ini bisa mendapatkan HGU tuh gimana sih caranya? Pasti kan ada prosedur yang harus kita tahu jalannya, sementara ini kan tertutup nih, tiba-tiba itu HGU gitu. Ya, sama juga masalah HGU Sulung Laut. Saya juga pernah ikut turun ke lokasi sana pada saat PT Sulung Laut itu sudah membuat kesepakatan dengan BPN. Sudah tertulis bahwa lahan 943 hektar diserahkan kepada masyarakat kelompok Rampah, tapi kenyataannya bisa timbul lagi. Ini heran kita, padahal sudah ada kesepakatan Northland Rapan yang dilakukan oleh BPN Sumatera Utara. Pada saat itu nggak salah diwakili oleh Ibu Embun Sari. Itu tertulis semua. Jadi kita nggak habis pikir sekarang ini mana yang diikuti sekarang ini. Jadi seolah-olah nih ya, ganti penguasa, ganti ini lain lagi sistemnya, lain lagi pasti pemilikannya kan gitu. Kalau begini berarti bobrok negara ini, kasihan negara ini. Dia obok-obok jadinya. Seharusnya ikuti prosedur loh. Jangan nanti ganti pimpinan, ganti program lagi. Nah, itu dia. Masalahnya prosedurnya tidak semua pula orang yang tahu nih. Ya, seharusnya pemerintah yang bijak, pemerintah yang tanggap untuk permasalahan ini. Jangan pemerintah pula yang membuat pergantian ini ganti lagi, jangan dong. Ini buat keributan. Ya, tak ini macam kejadian di
di Sesituan tuh miris kita sih dengarnya kan gitu, melihatnya pun sampai ada katanya berlumpur-lumpur tak berguling tadi pija, nggak tahu lah, kita hanya melihat dari Facebook itu ada mama tuh sampai berlumpuran gitu kan, tak jatuh gitu. Itu peristiwa yang semestinya macam ketua bilang tadi, TNI itu kan pelindung masyarakat, kenyataan di situ itu udah apa ya, udah terbalik nih. Ya mungkin oknum TNI itu yang benar. TNI itu dimana-mana mengayomi masyarakat dan polisi melindungi masyarakat. Ya saya berharap mungkin Bapak Panglima Bukit Barisan dan Pangdam Sumatera Utara beserta Raja Ramunia Bapak Tengku Hermansyah untuk duduk mempersoalkan tanah ini. Kenapa? Kita tahu di Pantai Labu itu ada surat kesultanan. Raja Ramunia punya, ya pada saat ini ahli warisnya raja itu adalah Bapak Tengku Hermansyah yang saya ketahui mempunyai surat al-asa yang kuat untuk bisa duduk sama membicarakan ini. Tadi istilahnya haruslah ya dipanggil orang kerajaannya, pemangku rajanya untuk duduk sama kan gitu kan, karena mau cari kebenarannya ini nampaknya dengan peristiwa itu ya sudah nggak tahu mana yang benar nih. Ya justru kita kasihan. Jadi macam seolah-olah pembenaran, macam seolah-olah nih, karena ya kebenarannya akhirnya kepada putusan Mahkamah Agung, tapi masyarakat menyatakan dirinya benar juga, jadi dua-dua benar. Nah, yang benarannya itu gimana sih kan gitu kan? Ya, kalau Tapi nampaknya saran ketua itu menyatakan Raja Ramunia itu untuk dihadirkan, ide yang sangat bagus itu. Itu harus, karena yang tahu sejarah tanah di situ adalah kerajaan Ramunia, daerah Pantai Labu, Percut Setuan. Bahkan saya dengar itu ada suratnya juga. Jadi tidak usah diributi, mari duduk sama Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan, Bapak Kapolda dengan Raja Ramunia. Bila perlu kita di PDLS Negara Sumatera Utara beserta Forum Pers Independen Indonesia bisa duduk bersama untuk membahas ini, mencari solusi untuk yang terbaik. Jangan ada timpang tindih, apalagi ya kita lihat sekarang saat ini di kelompok Tani Rampa lagi ada keributan bermasalah dengan PT Sulung Laut yang katanya HGU-nya sudah keluar tapi salinannya belum. Kita juga supaya Bapak Presiden Jokowi untuk bisa menyuruh utusannya untuk menyelesaikan permasalahan ini, permasalahan tanah. Tidak bisa hanya BPN, harus juga orang independen yang bisa turun. Tapi kalau masalah Rampa ini juga ya perlu juga kita bahas, duduk sama, panggil juga BPN semua. Oke, begitu ketua. Nampaknya saran ketua ini dari ketua LSM Penjara Sumut Siap Berani Benar. Mudah-mudahan pemerintah bisa memahami bahwa daerah situ itu dulunya ada sebuah kerajaan namanya Kerajaan Ramunia. Ya, duduk barenglah masyarakat, ahli waris kerajaan serta pemerintah. Nampaknya konflik nanti bisa makin meruncing ya. Meruncing dan kasihan masyarakatnya ditakuti dan dikejar-kejar begitu. Janganlah. Seharusnya pihak umum TNI melindungi. Tidak cari duduk membahas berbicara. Kalau tidak tepat panggil yang pemimpin-pemimpinnya. Makanya saya bilang tadi panggil Pak Pangdam, panggil juga Pak Kapolda, pemilik tanah atau Kesultanan Raja Ramunia diikut sertakan beserta BPN. Bila perlu kita juga ikut karena kita lagu swadaya masyarakat. Ya. Dan juga mungkin pihak Forum Pers Independen juga disertakan. Bisa pemerintah ini benar-benar bisa meluruskan masalah mafia tanah yang ada di Sumatera Utara ini. Ya. Kita berharap pemerintah mendengar suara dari lembaga masyarakat ini demi tidak terjadinya bentrokan yang makin jauh dan mendapat keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Gitu, Pak Jol. Oke, terima kasih. kasih Bang Ripen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.